Dr. Richard Lee akhirnya mengungkap alasan mengapa ia menyembunyikan status mu'alafnya selama 2 tahun. Bukan karena takut, melainkan demi menjaga perasaan keluarganya yang masih non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi wa mawalah amma ba'd. Selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah ta'ala kepada para nabinya adalah merupakan rukun iman. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan lembaran-lembaran yang berisi perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-A'la fi suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu dalam suhuf Ibrahim dan Musa, karena ada beberapa nabi yang diberikan suhuf atau lembaran-lembaran yang isinya perintah Allah, yang isinya larangan-larangan Allah. Berikut nabi dan rasul yang menerima suhuf. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf atau lembar. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima juga 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa selain menerima suhuf juga diturunkan kepada beliau yaitu kitab Taurat. Inilah salah satu rukun iman yang harus kita yakini, dan Al-Quranul Karim adalah penyempurna. Al-Quranul Karim adalah penyempurna daripada ajaran-ajaran yang telah diberikan dari kitab-kitab terdahulu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara kitab Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, apabila kita ingin mengetahui kitab-kitab terdahulu di Taurat, Zabur, Injil, yang sesungguhnya itu tertera semuanya dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quranul Karim ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Maka kita bagi umat Islam harus yakin betul bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut agama Islam ini adalah agama samawi, agama yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab terakhir sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Arti Al-Quran, huwal mu'jizu al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'abbadu bitilawati. Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Jadi mukjizat ini ada berbentuknya hissi, panca indera pada saat itu spontan. Itu mukjizat yang bisa dilihat seperti tongkat Nabi Musa menjadi ular, seperti Nabi Sulaiman guduha syahrun wa ruha syahrun, kalau misalnya perjalanan menaiki angin, mereka ini sebulan perjalanan, sebulan pulang. Kemudian seperti melihat mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam, banjir besar, terselamat daripada banjir besar. Mukjizat contohnya melihat burung yang ditiup langsung bisa hidup kembali misalnya. Ini adalah mukjizat-mukjizat yang spontan sifatnya. Membelah lautan, Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel. Itu mukjizat yang spontan itu untuk kaum pada saat itu. Tapi Al-Quran adalah mukjizat bentuknya maknawi. Artinya siapa saja bisa mempelajarinya, siapa saja bisa mengamalkannya, itu mukjizat terbesar. Maka mukjizat yang terbesar menurut ulama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW
adalah Al-Qur'anul Karim. Walaupun banyak mukjizatnya. Ketika dalam peperangan ada 600 orang, sudah tidak ada lagi air, maka di selak-selak jari baginda Rasulullah SAW keluar air. Itu mukjizat, tapi bisa dirasakan oleh orang pada saat itu. Nabi Musa AS memukul batu, kemudian batu tersebut terpancarlah 12 mata air. Tapi Nabi Muhammad dari kulit keluar mata air. Luar biasa sungguhnya mukjizat ini, karena khariqul adat sebutnya, yang keluar dari adat kebiasaan atau kejadian yang luar biasa. Tetapi Al-Qur'anul Karim ini mukjizat yang bisa dirasakan oleh umat Islam pada saat ini. Semuanya bisa membacanya, bisa mempelajarinya, bisa mengamalkannya, bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Ini Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan adab-adabnya, menghadap kiblat, bagusnya mempunyai wudu, kemudian Al-Qur'annya tidak diletakkan di bawah, harusnya di atas meja, kemudian kita membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan tajwid yang betul, dengan pemahaman yang betul, kemudian ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'abbadu bitilawati. Nanti akan diterangkan hadis-hadisnya. Kemudian Al-Qur'an ialah kalamullah, adanya di Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Qur'an itu adalah ucapan atau kalamullah. Ucapan Allah, kalamullah. Sedangkan mushaf Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari di rumah kita itu adalah mushaf Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang mushafnya itu lembaran-lembaran Al-Qur'an itu namanya mushaf Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang aslinya ada di Lauhil Mahfuz. Adapun untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka ini bertahap-tahap. Yaitu pertama mempelajari daripada bacaan Al-Qur'annya. Huruf-huruf Al-Qur'an dibaca biar betul, biar baik, maka disebut tahsinul Qur'an, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul qub. Tajwidul huruf memperbaiki, membaguskan huruf-huruf Al-Qur'an bacaannya, kemudian wa ma'rifatul qub, mengetahui tempat berhentinya ayat-ayat Al-Qur'an. Itu tahsinul Qur'an, diperbaiki dulu bagaimana dhad, dha, zal, zai, jim, bagaimana harus berbeda dalam penyebutannya. Kemudian setelah mempelajari bacaan Al-Qur'annya, kemudian kita usahakan untuk bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Setelah menerjemahkan, maka bagaimana supaya kita bisa mengetahui isi kandungan Al-Qur'an. Maksud Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang diperintahkan dan larangannya. Kemudian setelah itu, paling baiknya lagi adalah menyebarkan Al-Qur'anul Karim. Menyebarkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim atau mendakwahkannya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, seluruh alam. Sebagai umat Islam, maka hukum membaca Al-Quran ini adalah sunnah. Dan anjuran membaca Al-Quran juga tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia. Wa ansitu la'allakum turhamun, wa ansitu, dan diresapi agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Qur'an, maka bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, perlindungan. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dalam Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an ini sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Selain akan memasukkan nur kalamullah, cahaya kalamullah ke dalam hati kita, dan sebagai pedoman hidup kita. Agar kita semangat mempelajari Al-Quran, maka akan saya tuliskan beberapa pahala mempelajari Al-Quran di bawah ini, atau keutamaan-keutamaan baca Al-Quran. Hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li shahibih.
Artinya Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena dia akan datang menjadi penolong pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Jadi Al-Quran ini, apa yang kita baca ini, surah apapun, kalau kita membaca Al-Quran, nanti pasti akan menjadi penolong pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Jadi membaca Al-Quran ini pahalanya banyak, kemudian Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Kalau kita istiqomah membaca surah Yasin, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Tabarok, atau kita membaca surah Qul Huwallah, Falak, An-Nas, atau apa saja yang kita dawamkan. Apalagi paling bagusnya kita baca Ar-Rohil Al-Murtahil, jadi baca dari awal sampai akhir terus sampai hatam, mulai lagi, hatam, mulai lagi. Maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat. Masya Allah, syafaat itu penting, penolong itu penting. Sebagaimana di dunia kita butuh pertolongan, maka apabila ada yang menolong, kita pun akan berterima kasih. Nanti Al-Quranul Karim yang kita baca akan menjadikan syafaat dengan izin Allah SWT tentunya bagi orang yang bacanya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika meninggal dunia, maka Al-Quran ini akan digantikan menjadi seorang pemuda yang menjaga kita di alam kubur. Jadi kita di alam kubur ini sesungguhnya tidak sendirian, tetapi akan dijaga oleh amalan-amal kita, sholat kita, zakat kita, saum kita atau puasa kita, haji kita, umroh kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita. Selanjutnya, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapat kebaikan berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, bagi siapapun yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca Al-Quran, satu huruf membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu pahala. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 yang semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam pun adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, mamimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Inilah salah satu pahala membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca ini diganti dengan atau diberikan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dibalas dengan 10. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku tidak membacakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca alam taro, ada alif, lam, mim, alam taro, alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf dikali dengan 10, jadi 30 kebaikan. Masya Allah, begitu luar biasanya bagi kita umat baginda Rasulullah SAW diberikan keutamaan bahwa amalan kita membaca Al-Quran kita ini diganti dengan 10 kebaikan. Seperti dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ini keutamaan ini diberikan memang kepada umat baginda Rasulullah SAW untuk semangat bagaimana kita ini, bila yang belum bisa membaca Al-Quran maka kita belajar. Ada sekarang yang metode paling biasa yang lumrah di masyarakat kita, yaitu Iqra. Ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6. Nanti disempurnakan lagi oleh gurunya. Kemudian dengan tajwid-tajwidnya ada Iqra selanjutnya. Itu kita belajar dulu bacaan-bacaan Al-Qur'annya, kemudian kita belajar membaca Al-Qur'an langsung di mushafnya. Ini pahalanya yang luar biasa. Maka bagi orang yang sudah bisa, kalau bisa setiap hari ini, bagaimana kita istiqomah, baik itu 2 lembar bacanya, 3 lembar, atau 5 lembar, atau 10 lembar, atau 1 juz, maka insya Allah akan diberikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang sekarang hanya terasa keberkahannya saja, tapi di akhiratnya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan dilipat gandakan.
Selanjutnya di antara keutamaan baca Al-Qur'an. Ini hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala man syaghalahu qiraatul Qur'ani an dzikri sampai akhirnya. Artinya Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan tidak sempat minta kepadaku, maksudnya, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Qur'an atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ya, Masya Allah. Keutamaan selanjutnya adalah kalau misalnya disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, baca Quran lagi sampai lupa zikir, tasbihat lupa, sholawat lupa, istighfar lupa misalnya, atau karena sibuk dengan Al-Quran tidak sempat berzikir, atau tidak sempat meminta doa kepada Allah, baca Quran terus, maka Allah SWT akan diberikan balasan terbaik dari Allah, ya. Balasan yang terbaik dari Allah SWT akan lebih daripada orang yang berzikir tanpa sibuk dengan Al-Quran, lebih dari orang yang berdoa tanpa sibuk Al-Quran. Maka Al-Quran ini sungguh-sungguh oleh Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang ingin membacanya dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi ini semangat lagi bagi kita, atau penyemangat bagi kita, supaya kita ini sungguh-sungguh diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah SWT. Salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Ulama-ulama dahulu ini membaca Al-Qurannya ada yang sebulan sekali, ada sebulan 4 kali hatamnya, ada yang 3 hari sekali. Sahabat itu ada yang 3 kali sehari hatam Al-Quran. Masya Allah, bagaimana kita ini mengikuti mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam baca Al-Quranul Karim. Keutamaan selanjutnya adalah dikelilingi malaikat. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan memiliki kelebihan, yakni dikelilingi para malaikat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Siti Aisyah, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'al safaratil kiramil bararah. Jadi orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, maka dia ini bersama malaikat safaril kiramil bararah, ya. Masya Allah, malaikat mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam bacanya, maka baginya 2 pahala. Yang jelas ini orang yang baca terbata-bata ini maksudnya orang yang memang sebelumnya belajar Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6 tamat misalnya, kemudian baca Al-Quran masih terbata-bata, tapi terus dia usahakan dengan tentunya talaki, didengarkan oleh orang lain, dibetulkan, maka ini pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena pahala susah payahnya dengan pahala membaca Al-Qurannya. Jelas Al-Quran ini tetap, ya, harus ada yang mengajari, jangan sampai baca sendiri. Kalau tidak belajar sama guru, maka gurunya adalah setan, ya, gurunya setan, maka tetap belajar dulu kepada guru, kemudian untuk melancarkannya di rumah. Kalau misalnya sudah belajar ke ustadz atau ustazah yang kalau perempuan, kemudian membacanya di rumah dengan terbata-bata 2 pahala. Nanti dalam satu riwayat, walaupun kita bacaannya belum betul, akan ada malaikat yang membetulkan bacaan kita, disetorkan kepada Allah SWT secara sempurna bacaan kita ini. Itulah keutamaan dari membaca Al-Quran. Intinya, bagaimana hadis ini mengajak seluruh umat manusia, umat muslim, supaya membaca Al-Quran dengan rajin, baca Al-Quran dengan istiqomah setiap hari. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, bagaimana Rasulullah menginginkan setiap muslim ini di dalam hatinya ada Al-Quran. Ada surah Yasinnya misalnya menghafal, atau surah Al-Waqiahnya, atau Tabaroknya, ada di dalam hati setiap umat Islam ini ada Al-Qurannya. Karena hati yang di dalamnya ada Al-Quran, dia ini seperti buah jeruk yang rasanya manis dan wangi. Kemudian di antara keutamaan baca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ini
menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli atau keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah mereka? Beliau bersabda, ahli Quran adalah ahli Allah dan orang-orang khususnya. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Jadi orang yang gemar baca Al-Quran, ini maksudnya kata ulama, orang yang telah menghafal Al-Quran dan mengetahui ilmu alimnya, isi kandungan Al-Qurannya. Alim ulama, orang alim ulama ini yang mengerti Al-Quran, maka disebut keluarga Al-Quran. Orang hafid Al-Quran, para penghafal Al-Quran, orang yang mempelajari isi kandungnya Al-Quran, mengamalkannya dan menyebarkannya kepada manusia, maka disebut keluarga Allah. Jadi Allah ini mempunyai keluarga dari golongan manusia dalam hadis ini. Kalau kita pikir orang yang ke Mekah melaksanakan umrah atau haji disebut tamu-tamu Allah. Orang yang sering memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala disebutkan jarullah, itulah tetangga-tetangga Allah. Tapi orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang mempelajari isi kandungannya, mengamalkan dan menyebarkannya, maka disebut ahlullah, keluarga Allah. Apa bedanya keluarga dengan tamu? Tamu kalau datang, misalnya di rumah kita, ingin ke belakang, ke toilet kita, harus izin dulu. Tapi kalau keluarga, bebas. Itulah gambaran bagi orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkannya, mengetahui mempelajari isi kandungannya, menyebarkannya, maka dia ini seperti keluarga Allah. Bebas nanti di surga. Masya Allah, luar biasa ini keutamaan mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Karena ada lagi dari hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini termasuk dari ahlullah atau nanti disebut keluarga Allah. Keluarga Allah di dunia itulah ahlullah wa khassatuh. Hum ahlul Quran, dialah ahli Al-Quran. Masya Allah, ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Ahmad bin Hambal, ya Masya Allah, Imam Hanafi, beliau-beliau ini adalah ahli Al-Quran. Beliau adalah keluarga-keluarga Allah. Para sahabat ini sudah tidak diragukan lagi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat ini Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Jadi sahabat ini betul-betul kalau kita jelaskan secara terlek, sahabat ini adalah wali-wali Allah semuanya. Ya, sahabat ini yang jelas-jelas wali Allah adalah para sahabat. 124.000 sahabat ini adalah semuanya wali-wali Allah. Kesininya kalau kita mengatakan itu wali itulah husnuzon umat muslim saja. Tapi kalau sahabat jelas-jelas mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang hidup pada zaman saat itu. Maka gelar mereka itu radhiyallahu an. Kalau kesininya rahmatullah alaih. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan baca Al-Quran. Di antaranya ini yang terakhir yang akan kami sampaikan, kedua orang tuanya akan diberikan pakaian spesial dan akan bercahaya melebihi cahaya matahari. Nabi SAW bersabda, man qara'al Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ila akhir hadis. Artinya siapa yang menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Ya, jadi orang yang anaknya bila menghafal Al-Quran, baik itu hatam atau tidak hatam, nanti di akhirat ini akan memberikan hadiah kepada orang tuanya, yaitu berupa cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberikan dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia, ya, pakaian yang luar biasa, pakaian di surga. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?
lalu disampaikan kepadanya disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Jadi ini sifatnya bukan menghafiz Quran saja, mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari isi kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya dengan secara serentak, kemudian menyebarkannya kepada umat seluruh alam. Ini yang akan mendapatkan pahala yang begini ya. Imam-imam terdahulu, imam-imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian imam-imam ahli fikih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki ya. Ini orang-orang yang jelas-jelas mereka ini memahami Al-Quran, mengamalkannya, menyampaikan, menyebarkannya. Mereka ini kedua orang tuanya akan diberikan cahaya yang cahayanya melebihi matahari, kemudian diberikan pakaian-pakaiannya yang tidak ada pakaian di dunia, khusus pakaian di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ta'ajub kedua orang tuanya ini dengan sebab Al-Quran diamalkan oleh anaknya tersebut. Maka di sini sekalian karena di kita ini juga ada menghafal Al-Quran, jadi metode menghafal Al-Quran ini yang pertama, kalau misalnya baru bisa membaca, mereka ini diusahakan hatam 3 atau 4 kali sampai 5 kali hatam Al-Quran dulu, supaya bibirnya ini terbiasa membaca Al-Quran. Diulang-ulang dulu, hatam dulu, namanya bin nador. Bin nador ini melihat mushaf Al-Quran, jadi jangan dihafal dulu, baca terus, baik itu sebulan 1 kali hatam, sebulan. Kalau misalnya sudah dites, anak tersebut sudah bisa baca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar, maka mulai dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini dari yang termudah dulu, surat-surat pendek dulu, misalnya dari Wadduha sampai An-Nas, kemudian dari Sabihi sampai An-Nas, kemudian Juz Amma dari Amma Yatasalun sampai An-Nas. Dan metode menghafal Al-Quran ini yaitu dengan, maksudnya harus melaksanakan 3 cara ini. Yang pertama adalah murojaah hafalan lama. Kalau misalnya dia sudah hafal 1 juz, kemudian dimukamal dulu. Mukamal ini adalah disetorkan secara 1 juz penuh, mungkin. Jadi 1 juz penuh ini dihatam 1 dudukan. Kemudian misalnya juz kedua dihatam lagi, kan dia sudah hafal 2 juz, maka ada murojaah hafalan lama. Misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 11 dia murojaah hafalan lama. Juz 30 dia ulang-ulang. Kemudian misalnya ba'da zuhur murojaah hafalan baru. Hafalan baru misalnya dia ke surah Al-Baqarah, maka surah Al-Baqarah ini berapa lembar? 1 lembar, 2 lembar. Namanya murojaah hafalan baru. Murojaah hafalan lama biasanya disebut manzil. Murojaah hafalan baru disebutnya biasanya sabak ya, sabak. Tapi yang penting murojaahnya ini. Murojaah itu mengulang-ulang hafalan kita. Yang tadi murojaah mengulang hafalan lama, kemudian mengulang hafalan baru, kemudian ada nanti ba'da asar misalnya dia ini membikin hafalan. Yang membikin hafalan ini ya nanti untuk distorkan namanya sabki. Distorkan kepada murabinya atau distorkan kepada musyrifnya ya, musyrifnya atau orang yang membimbingnya untuk dihafal dahulu. Dihafal dulu minimal misalnya 1 kaca, 1 muka. Inilah salah satu metode menghafal Al-Quran. Demikianlah sekelumit tentang penjelasan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir penerangan tentang keutamaan membaca atau keutamaan Al-Qur'anul Karim. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Richard Lee akhirnya mengungkap alasan mengapa ia menyembunyikan status mu'alafnya selama 2 tahun. Bukan karena takut, melainkan demi menjaga perasaan keluarganya yang masih non-muslim. Ia mengakui bahwa keputusannya berpindah keyakinan bukan hal yang mudah, bahkan sempat mendapat penolakan keras hingga ancaman dari keluarga. Namun, di balik semua itu, Richard tetap teguh menjalani perjalanan spiritualnya. Baginya, Islam telah memberikan ketenangan dan makna baru dalam hidupnya. Kini, dengan hati yang mantap, ia mulai membuka diri dan berbagi kisah perjalanannya kepada publik.